Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa bersama saya Yasmina. Tadi ada rekan saya Brema Natenaya. Kita ke informasi selanjutnya. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mencabut gugatan 1 triliun rupiah terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mencabut gugatan 1 triliun rupiah terhadap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas. Keputusan itu diambil setelah kedua belah pihak menggelar sidang mediasi keempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang. Namun karena Panji Gumilang ditahan, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pun menemui Panji Gumilang ke Mabes Polri. Menurut Abbas, dengan dicabutnya gugatan itu, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Yang intinya adalah mencabut gugatan beliau terhadap saya. Jadi berarti saya tidak harus bayar 1 triliun ya. Ya gitu. Karena beliau menggugat cabutannya, saya juga tidak menggugat. Dan saya tidak juga menindaklanjuti lagi. Stop sampai di sini gitu ya. Kalau nggak salah ada lagunya itu ya, stop sampai di sini ya. Jadi intinya adalah dengan dicabut itu maka kami akan saling bermaaf-maafan. Sebelumnya kuasa hukum Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas 1 triliun rupiah. Gugatan itu dilayangkan lantaran Anwar Abbas disebut telah melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang yang mengaku sebagai komunis. Dari Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber tetap bersikukuh atas penetapan tersangka advokat Alvin Lim. Sementara judicial review diajukan tim pengacara Alvin Lim ke Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersangka kepada Alvin Lim oleh Barreskrim Polri dinilai sudah melalui prosedur yang sesuai. Sebelumnya Asosiasi Jaksa melaporkan advokat Alvin Lim atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, Polri telah memeriksa 28 orang. Saksi ahli sebanyak 8 orang yang merupakan ahli undang-undang ITE, ahli bahasa, dan ahli advokat. Kasus ini bermula akibat unggahan Alvin Lim di kanal YouTube Kuitiran TV yang menyebutkan Kejaksaan Agung merupakan sarang mafia. Alvin Lim pun dilaporkan berbagai pihak yang akhirnya berujung penetapan tersangka. Jadi silakan kalau memang ada ketidakpuasan, ada sesuatu yang merasa tidak tepat atau merasa bahkan dizolimi, ada mekanismenya. Kemudian yang kedua juga kan saudara AL juga sudah melakukan keberatan gugatan terhadap pra-peradilan. Dan hasil pra-peradilan Semaja 2 kali memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian khusus penetapan tersangka sudah tepat. Sementara pengacara Alvin Lim mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji material pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Menurut pengacara Alvin Lim, profesi advokat seharusnya mendapatkan imunitas dalam menjalankan tugas. Namun ia menyinggung Alvin Lim dan Kamarudin Simanjuntak selaku advokat yang sedang menjalankan tugas dijadikan tersangka dugaan pencemaran nama baik karena dianggap membuat berita bohong ketika menjelaskan duduk perkara yang menimpa kliennya. Permohonan kami sudah ajukan di sini, tinggal menunggu jadwal sidang. Nanti resmi sudah ajukan hari ini. Jadi substansinya ke situ, kami merasa bahwa hak-hak advokat selama ini dikriminalisasi. Saya yakin bahwa di luar sana banyak advokat atau bahkan organisasi advokat sudah tidak berdaya melihat kenyataan ini. Terjadi kriminalisasi advokat di mana-mana. Padahal kita sama, setara di hadapan hukum. Kita dilindungi undang-undang, polisi, jaksa semua dilindungi undang-undang. Tim pengacara Alvin Lim yakini langkah hukum yang mereka lakukan akan didukung seluruh elemen advokat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Partai Demokrat berang usai mendapat informasi bahwa Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Muhaimin. Meski demikian pemirsa, baik Nasdem, PKB maupun Anies belum mengonfirmasi kerjasama tersebut secara gamblang. Gejolak tengah dialami Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisi Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah beramai-ramai mencopot baliho bergambar AHY dan Anies. Aksi ini buntut berangnya Partai Belabang Mersi itu atas keputusan yang diambil oleh Anies Baswedan.
Partai Demokrat menyatakan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dalam rilis resminya, Partai Demokrat mengakui mendapat informasi dari Sudirman Said mewakili Anies Baswedan. Anies disebutkan telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung duet Anies Caimin. Hal itu juga disebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Anies juga disebut berkhianat terhadap mandat yang diberikan untuk memimpin koalisi perubahan. Partai Demokrat melalui sekjennya Teguh Rifki mengakui telah mengkonfirmasi informasi tersebut kepada Anies Baswedan. Bahkan beredar kabar akan ada deklarasi duet Anies Caimin di salah satu hotel di Surabaya Sabtu 2 September mendatang, meskipun belum terkonfirmasi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun buka suara soal Partai Demokrat yang merasa dikhianati. Ia menyebut duet Anies Caimin belum diformalkan. Mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Menyikapi hal ini, PKS yang juga anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan hingga Kamis malam menyatakan tetap mendukung dan mengusung Anies sebagai capres sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro 8 PKS. Sebelumnya, 3 partai yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS telah sepakat untuk bersatu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Namun belakangan, kabar duet antara Anies dan Caimin bocor hingga mengancam soliditas koalisi ini. Di sisi lain, jika Nasdem dan PKB memutuskan untuk berkoalisi, mereka memenuhi syarat kepemilikan kursi DPR untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU dengan total 117 kursi. Tim iNews melaporkan. Merasa dihianati oleh Anies Baswedan, kader DPC Partai Demokrat Cianjur, Jawa Barat membakar baliho. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan baliho, spanduk dan juga poster Partai Demokrat bergambar Anies Baswedan diturunkan. Kader Partai Demokrat di Cianjur, Jawa Barat membakar dan menggunting puluhan baliho bergambar bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di sepanjang Jalan Raya Kiai Abdullah bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat, Kamis malam. Para kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Cianjur ini merasa kecewa atas sikap Anies Baswedan yang dinilai melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak dengan Partai Nasdem dan PKB. Sekali lagi, seluruh baliho yang bergambar Anies Baswedan mulai malam ini kita akan turunkan di seluruh kabupaten. Apakah ini bentuk kekecewaan dari DPC ketika hasil dari... Ini adalah sebagai bentuk reaksi kami sesuai dengan instruksi karena adanya pengkhianatan dari seorang Anies Baswedan. Aksi yang sama juga dilakukan kader Demokrat di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan baliho, spanduk, dan poster Partai Demokrat bergambar Anies Baswedan diturunkan. Penurunan baliho, spanduk, dan poster Anies ini dipimpin langsung Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyu Liluk Winarto. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang akan menginstruksikan semua tingkat kecamatan kelurahan yang sudah memasang gambar Pak Anies supaya bisa diturunkan. Karena di instruksi pusat di Jateng sudah diinstruksikan supaya bisa menurunkan baliho. Liluk memastikan semua gambar pencapresan Anies Baswedan di Kota Semarang akan diturunkan, termasuk gambar bacalek yang menyertakan foto Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keberhasilan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah mendorong kaum muda dari berbagai daerah di Jawa Tengah untuk mendukungnya menjadi bakal calon presiden periode 2024 hingga 2029. Selain dukungan, pemirsa, kegiatan sosialisasi sosok baca pres Ganjar Pranowo juga digelar di sejumlah daerah.
Gerakan Muda Pendukung Ganjar Pranowo atau Garda Pendowo yang mewakili 6 keresidenan se-Jawa Tengah mendeklarasikan dukung Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dalam deklarasinya, mereka yang beranggotakan generasi Z hingga milenial mengingatkan semua pihak agar tidak terbawa polarisasi agama hingga kabar bohong alias hoax yang marak menjelang tahun politik nanti. Ratusan warga yang tergabung dalam Relawan Desa untuk Ganjar atau Desgan berterima kasih atas program dan bantuan yang telah diberikan Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah 2 periode. Dalam konsolidasi Desgan di Pati, Jawa Tengah, Ganjar dianggap aktif dalam berbagai program sosial untuk membantu masyarakat desa seperti pengentasan kemiskinan, stunting, hingga membangun ratusan rumah untuk warga prasejahtera. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB terus melakukan sosialisasi sosok baca pres Ganjar Pranowo di kalangan buruh tingkat perusahaan. Kali ini dukungan datang dari dalam pabrik garmen PT Seaside Texpia dan keluarganya di Subang, Jawa Barat yang menyatakan siap memenangkan Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024. Sosialisasi sosok baca pres Ganjar Pranowo juga dilakukan oleh relawan Mak Ganjar Sumatera Barat dengan menggelar pelatihan kuliner membuat bola ayam crispy di Kota Padang. Selain menawarkan ilmu baru, kreasi olahan ayam yang bisa menjadi peluang usaha rumahan berbasis UMKM juga berupaya mendorong peran perempuan dalam menumbuhkan geliat ekonomi keluarga. Ganjar Pranowo Presidenku harus jadi. Pemirsa merespon keluhan harga bahan pokok, Bazar Sembako Murah digelar di Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara. Kegiatan Bazar Sembako Murah oleh sahabat Sandi Uno bersama Fafi Peduli ini diadakan untuk merespon fluktuasi harga bahan pokok yang menjadi keluhan utama masyarakat. Dalam bazar ini tersedia 1.000 kupon paket sembako murah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga normalnya. Respon positif dari masyarakat terbukti dari 1.000 kupon yang habis terjual dalam waktu singkat. Ya pemirsa, terkait dengan hal tersebut, untuk mengembangkan dan juga mengeksplorasi minat berwirausaha, Sandi Nation Youth Ambassador memberikan bekal keterampilan menjadi entrepreneur bagi anak muda di Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan berupa workshop mengenai motivasi dan public speaking class diadakan guna mengembangkan potensi generasi muda di bidang kepemimpinan dalam karir dan juga bisnis. Nantinya para peserta akan mendapatkan pendampingan khusus lanjutan selama 1 bulan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara selebritis dan juga zilenial tingkat nasional. Pelatihan ini agar mereka mampu menyampaikan visi misi Partai Perindo ke tengah masyarakat, terutama para pemilih muda. Sebanyak 200 peserta mengikuti pelatihan juru bicara selebritis dan zilenial tingkat nasional di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat. Dalam pelatihan yang dipimpin langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini, para peserta dibekali sejumlah materi, diantaranya teknik public speaking, cara mengelola media, membangun branding dan elektabilitas, hingga mampu menggaungkan suara Partai Perindo ke seluruh penjuru. Sehingga betul-betul apa yang mereka sampaikan itu masuk di siapapun yang diajak bicara, baik itu melalui TV, mainstream, atau melalui sosial media, atau direct pertemuan gitu. Ya, jadi itu yang harus betul-betul dipelajari oleh setiap jubir. Ya, setelah pelatihan ini, harapan kami para jubir bekerja di masing-masing wilayah dan daerah mereka, di masing-masing sayap partai, lalu kemudian terus berjuang, sampaikan apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang menjadi misi dan ideologi partai kita, sehingga masyarakat makin cinta, masyarakat makin tahu apa itu Partai Perindo. Melalui pelatihan, para juru bicara akan semakin mumpuni menyampaikan pesan garis perjuangan Partai Perindo, terutama kepada pemilih muda dan pemilih pemula. Kita sangat bersyukur terkait dengan survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa Partai Perindo menunjukkan angka yang sangat tinggi dalam proporsi pemilih muda, di mana posisinya kita mencapai untuk zilenial, Gen Z itu sampai angkanya adalah 56%. Kebetulan saya kan dibilang selebritis juga bukan, tapi karena di sosial media follower saya juga lumayan, jadi saya bisa memberikan pengertian.
Partai Perindo yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres ini akan terus memberikan pelatihan juru bicara di semua kalangan guna memantapkan langkah mengantongi suara 2 digit. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Masih lainnya pemirsa, akibat TPA Sarimukti terbakar, ratusan ton sampah berserakan di sisi jalan kota Bandung, Jawa Barat. Warga dilarang membuang sampah karena tempat pembuangan over kapasitas. Tumpukan sampah terlihat di pinggir jalan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampah ini dibiarkan di bibir jalan begitu saja karena warga dilarang membuang sampah ke TPS setempat. Larangan pembuangan sampah di TPS karena kondisi TPS Tegalega sudah over kapasitas. TPS Tegalega biasa menampung 1 ton sampah per hari, namun saat ini sampah yang ada di Tegalega sudah 10 ton. Akibatnya warga mengeluh karena tidak bisa membuang sampah, dan tumpukan sampah juga mengeluarkan bau tak sedap. Harus ada kesadaran dari warganya ya, paling jadi harus bisa meminimalisir penggunaan sampah. Hal itu disebabkan oleh TPA Sarimukti yang berada di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami kebakaran sehingga tidak menerima sampah dari wilayah Bandung Raya. Sadayana kita aya nggak buang ka dieu kecuali jalur jalanan baru masih dibuang ketika dari Tampi. Di warga-warga mah aya sadayana ditutup. Jadi ada yang membuang ke sini nggak boleh ya Pak ya? Ya nggak boleh, khusus jalanan semuanya gitu. Alasannya kenapa Pak? Udah overload tuh gimana? Udah penuh, kadang-kadang itu kan warga-warga pada komplain. Saat ini, petugas gabungan masih berupaya memadamkan api dengan menggunakan teknik bombing menggunakan helikopter. Warga berharap pemerintah bisa menanggulangi sampah yang kini berserakan di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau langsung lokasi kebakaran gunung sampah di tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Drone diturunkan untuk membantu memadamkan api dengan menyemprotkan cairan khusus dari udara. Kebakaran gunung sampah di TPA Sarimukti ternyata berdampak signifikan terhadap penumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di Bandung Raya. Hal ini membuat Gubernur Ridwan Kamil gerak cepat langsung turun ke lokasi TPA Sarimukti untuk memantau upaya pemadaman titik api. Selain menurunkan 12 mobil pemadam kebakaran, proses pemadaman juga dibantu Kodam 3 Siliwangi yang mengerahkan drone pemadam. Drone bertugas menyemprotkan cairan khusus dari udara untuk mengurangi masuknya oksigen ke dalam gas metan. Saya minta warga mengurangi sampah dari sekarang dan harus jadikan kebiasaan, jangan menunggu kedaruratan. Mengurangi dan mengelola sampah secara mandiri itu lebih baik karena kita tahu tidak semuanya sistem lingkungan sanggup menanggulangi apa yang menjadi produksi sampah masyarakat. Mengantisipasi penumpukan sampah di TPA, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan pengelolaan sampah dengan transisi waste to energy. Sistem ini mengubah sampah menjadi energi yang diolah di Legok Nangka, Nagrek, Kabupaten Bandung. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Penerbang TNI AU memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan dan memadamkan pemberontakan di sejumlah daerah. Di balik kecanggihan fitur pesawat tempur tersebut, ada perawatan teknis yang dikerjakan secara khusus dan detail. Lanut Iswahyudi menjadi bagian penting dari poros pertahanan udara Indonesia. Berdiri tahun 1939, Lanut Iswahyudi ini dijuluki sebagai Home of Fighter atau rumah para penerbang tempur. Hal ini karena Lanut Iswahyudi merupakan satu-satunya lanut yang menjadi home base dari 3 skuadron tempur, yakni Skuadron Udara 3, Skuadron Udara 14, dan Skuadron Udara 15. Untuk Skuadron Udara 15 diperkuat dengan pesawat tempur T-50I buatan Korea Selatan. Sementara di Skuadron Udara 14 terdapat pesawat F-16 asal Amerika Serikat.
Jadi semua sudah diganti, radar sudah diganti, kemudian sistem senjatanya yang baru. Jadi pesawat ini betul-betul pesawat sudah generasi keempat yang plus terbaru, yang bisa mengawapi dengan lebih modern untuk menghadapi pertempuran modern. Di balik kecanggihan fitur pesawat tempur, ada perawatan teknis yang dikerjakan secara khusus dan detail. Proses perawatan mulai dari upgrade fitur hingga perawatan rutin dilakukan di Skuadron Teknik Lanut Iswahyudi. Kita melaksanakan secara paralel. Jadi kita mengerjakannya dalam setahun itu begitu sudah mencapai ke posisi persentase tertentu kita lanjut ke berikutnya. Jadi dalam setahun malah bisa 3-4 pesawat. Di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta menjadi langkah awal untuk bisa bergabung di Skuadron Penerbangan TNI AU. Disinilah proses seleksi yang sangat ketat dilakukan. Para siswa di sini dibagi menjadi 2 kategori, yakni siswa yang berasal dari Taruna Akademi Angkatan Udara dan PSDP TNI AU. Beragam rangkaian tes dilakukan mulai dari tes kesehatan, ketahanan tubuh, IQ, dan kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki bakat terbang. Dari Madiun dan Yogyakarta, Nata Arman, Dede Rudi, iNews melaporkan.